Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guide bagian ke-130. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan 4 kekuatan besar di Zhongzhou bersekongkol menyerang sekte Tianyuan dan keluarga Ye demi memancing Ye Yunfei, yang kekuatannya membuat mereka waspada. Dalam sekejap, semua ditangkap, sementara Feng Yunjue kalah telak dan melarikan diri dalam kondisi luka parah, terus dikejar hingga hampir tewas. Di saat yang sama, Ye Yunfei yang diliputi firasat buruk bergegas kembali dan menemukan kenyataan pahit itu. Amarahnya meledak saat melihat pengawalnya diburu. Dengan kekuatan luar biasa, ia menghentikan pengejaran, menghancurkan lawannya dalam satu serangan, lalu bersumpah akan membalas dan memusnahkan keempat kekuatan yang telah berani menyentuh orang-orangnya. Setelah semua orang berkumpul, perwakilan dari 4 kekuatan besar di Zhongzhou mencapai sebuah kesepakatan penting melalui diskusi yang matang. Mereka memutuskan untuk bergabung, menangkap semua orang dari sekte Tianyuan dan keluarga Ye, lalu memenjarakan mereka tanpa kecuali. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk menghadapi Ye Yunfei secara bersama-sama, sementara hasil yang akan diperoleh dari dirinya akan diserahkan pada takdir masing-masing. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan, karena kekuatan Ye Yunfei dianggap terlalu aneh dan sulit dipahami. Di kota penjaga, 2 ahli tingkat kedua alam gua surga telah terbunuh di tangannya, sebuah fakta yang membuat keempat kekuatan teratas di Zhongzhou menjadi sangat waspada setelah menerima kabar tersebut. Karena itulah, muncul gagasan untuk menggunakan sekte Tianyuan dan keluarga Ye sebagai alat untuk memeras Ye Yunfei. Di bawah perintah Tetua Lu, 4 pasukan utama segera bergerak bersama, bergegas menuju sekte Tianyuan dan keluarga Ye. Sebagian besar anggota pasukan berada di alam cairan mendalam, dan di antara mereka juga terdapat 4 ahli tingkat ketiga alam gua surga yang memiliki kekuatan luar biasa. Feng Yunjue berusaha melawan dengan sekuat tenaga, namun semua itu sia-sia karena perbedaan kekuatan yang terlalu besar. Ia sendiri hanya berada di tingkat pertama alam gua surga. Dalam beberapa pertukaran serangan, ia terlempar jauh oleh Tetua Lu dari sekte angin ilahi, jatuh ke tanah dan memuntahkan darah berkali-kali. Sekte Tianyuan, keluarga Ye, serta orang-orang dari perusahaan dagang Luohai tidak memiliki kemampuan untuk melawan kekuatan gabungan tersebut. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka semua berhasil ditangkap dan dibawa pergi dari alun-alun kecil itu tanpa perlawanan berarti. Tetua Lu kemudian berjalan mendekati Feng Yunjue dengan ekspresi dingin, menyadari bahwa sekte Tianyuan ternyata memiliki seorang ahli di alam gua surga. Ia menilai bahwa orang seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup karena berpotensi menimbulkan masalah di masa depan. Meski dalam kondisi terluka parah, Feng Yunjue tetap berusaha berdiri dan menunjukkan perlawanan, keyakinannya pada gurunya tidak tergoyahkan. Namun, sikap keras kepala tersebut hanya dibalas dengan ejekan dingin dari Tetua Lu. Pertarungan kembali terjadi, dan dalam beberapa gerakan berikutnya, Feng Yunjue kembali terhempas oleh kekuatan lawannya. Dalam kondisi terdesak, ia mengerahkan seluruh kekuatan terakhirnya, mengaktifkan teknik pergerakan dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi keluar dari kota kekaisaran. Meskipun luka-lukanya sangat parah, sebagai seorang ahli alam gua surga, kecepatannya tetap mencengangkan, terlebih saat ia membakar energi vitalnya demi mempercepat pelarian. Tetua Lu tidak berniat membiarkannya lolos. Dengan gerakan ringan, ia segera mengejar seperti bayangan yang melesat cepat. Sementara itu, di wilayah timur, sebuah pesawat ruang angkasa melaju menuju kota kekaisaran Changban. Di dalamnya, Ye Yunfei duduk bersila dengan mata terpejam, tampak tenang di luar namun sebenarnya menyimpan kegelisahan di dalam hatinya. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres dan mulai memikirkan kemungkinan bahwa keluarga Ye dan sekte Tianyuan telah terlibat dalam konflik besar yang sedang terjadi. Saat itu, pertempuran penentuan antara Changban dan pasukan asing telah dimulai. Ye Yunfei memahami dengan jelas bahwa wilayah timur terlalu lemah untuk menghadapi kekuatan militer asing. Jika kedua pihak benar-benar bertempur, hasilnya hampir pasti kekalahan bagi Changban, dan hal tersebut akan membahayakan keluarga Ye serta sekte Tianyuan. Dengan pikiran tersebut, ia mempercepat laju pesawat ruang angkasa hingga mencapai kecepatan maksimum. Setelah sekitar setengah jam perjalanan, kota kekaisaran Changban akhirnya terlihat. Ye Yunfei segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa keadaan dan mendapati bahwa kota itu dipenuhi oleh para pendekar bela diri dengan suasana yang sangat tegang. Namun, pasukan asing belum tiba, dan pertempuran terakhir belum dimulai, membuatnya sedikit merasa lega. Di saat yang sama,
ia merasakan adanya dua sosok di kejauhan melalui kekuatan jiwanya. Satu sedang melarikan diri, sementara yang lain mengejar dengan cepat di area pegunungan dekat kota kekaisaran. Sosok yang melarikan diri itu tidak lain adalah Feng Yunjue. Melihat hal tersebut, wajah Ye Yunfei menjadi gelap dan perasaan tidak nyaman dalam hatinya semakin kuat. Feng Yunjue adalah orang yang bertanggung jawab melindungi keluarga Ye dan sekte Tianyuan. Jika ia sampai diburu dalam kondisi seperti itu, maka sesuatu yang sangat buruk pasti telah terjadi. Kecepatan Feng Yunjue mulai menurun drastis. Meskipun ia telah membakar energi kehidupannya, luka yang dideritanya terlalu berat. Napasnya semakin melemah, dan ia hampir tertangkap oleh Tetua Lu. Dalam kondisi terpojok, ia tetap menunjukkan tekad yang kuat, sementara Tetua Lu terus mengejarnya dengan penuh keyakinan bahwa lawannya tidak akan mampu melarikan diri. Pada saat genting tersebut, sebuah suara dingin muncul, dan tak lama kemudian seorang pemuda terlihat berjalan di udara dengan tenang, mendekat langkah demi langkah. Orang itu adalah Ye Yunfei. Meskipun gerakannya tampak santai, kecepatannya luar biasa, hingga dalam beberapa langkah saja ia sudah berada di sisi Feng Yunjue. Melihat kedatangannya, Feng Yunjue dipenuhi kelegaan meskipun tubuhnya penuh luka dan napasnya lemah. Tetua Lu terkejut melihat kemunculan Ye Yunfei. Ia mengingat dengan jelas bagaimana Ye Yunfei membunuh dua ahli tingkat kedua alam gua surga di kota penjaga, serta bagaimana ia berhasil bertahan dari pengepungan puluhan ahli di alam gua surga di jurang spasial. Hal itu membuatnya ragu apakah dirinya mampu mengalahkan Ye Yunfei, meskipun ia berada di tingkat ketiga alam gua surga. Ye Yunfei tidak memperhatikan Tetua Lu dan langsung memeriksa keadaan Feng Yunjue. Dari penjelasan yang diberikan, ia mengetahui bahwa keluarga Ye, sekte Tianyuan, dan perusahaan dagang Luohai semuanya telah ditangkap oleh sekte Angin Ilahi, sekte Api Surgawi, klan Xiao, dan keluarga Angin dan Awan. Mendengar hal itu, amarah Ye Yunfei langsung memuncak. Niat membunuh yang sangat kuat menyebar ke sekeliling, membuat udara di sekitarnya terasa membeku dan suhu turun drastis. Tetua Lu merasakan ketakutan yang mendalam melihat perubahan tersebut. Ia tidak dapat memahami bagaimana seseorang yang berada di tahap awal alam cairan mendalam bisa memiliki niat membunuh yang begitu mengerikan. Namun Ye Yunfei telah menetapkan tekadnya. Ia bersumpah akan memusnahkan keempat kekuatan besar tersebut dengan penuh keyakinan, matanya dipenuhi niat membunuh yang tak terbatas. Tetua Lu yang mendengar hal itu menjadi marah dan meremehkan Ye Yunfei, menganggapnya sebagai junior yang tidak tahu diri. Ia menyebutkan bahwa keempat kekuatan besar di Zhongzhou memiliki sejarah panjang, fondasi yang kuat, dan didukung oleh para ahli tingkat ketujuh alam gua surga. Menurutnya, mustahil bagi Ye Yunfei untuk menghancurkan mereka. Feng Yunjue kemudian menunjukkan bahwa Tetua Lu adalah orang yang memimpin penangkapan keluarga Ye dan sekte Tianyuan, sekaligus penyebab luka-lukanya. Mendengar itu, Tetua Lu tetap menunjukkan sikap meremehkan. Namun sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, Ye Yunfei telah muncul tepat di hadapannya dengan kecepatan yang luar biasa. Serangan Ye Yunfei datang begitu cepat hingga Tetua Lu tidak memiliki waktu untuk menghindar. Ia terpaksa menghadapi serangan tersebut secara langsung. Dalam benturan kekuatan itu, lengan Tetua Lu hancur, diikuti sebagian tubuhnya yang tidak mampu menahan kekuatan dahsyat dari pukulan Ye Yunfei. Dalam kondisi terluka parah dan tidak berdaya, ia akhirnya ditangkap oleh Ye Yunfei dan dipegang seperti makhluk yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan tatapan dingin penuh niat membunuh, Ye Yunfei menuntut penjelasan mengenai keberadaan keluarga Ye dan anggota sekte Tianyuan, menandai awal dari pembalasan yang akan mengguncang seluruh Zhongzhou. Ketika tubuh Tetua Lu berada dalam cengkeraman mutlak, rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menyelimuti seluruh kesadarannya. Ia memandang Ye Yunfei dengan mata penuh keterkejutan dan kemarahan, menyadari bahwa lawan di hadapannya sama sekali tidak menunjukkan niat untuk berbelas kasihan. Dalam keadaan itu, ia meraung keras dengan nada terkejut dan marah, menyiratkan keberanian Ye Yunfei yang berani melukainya, serta mempertanyakan apakah Ye Yunfei tidak takut akan keselamatan keluarga Ye dan orang-orang di sekte Tianyuan. Namun semua itu tidak menggoyahkan sedikit pun ketenangan Ye Yunfei. Tanpa memberi ruang bagi kata-kata itu untuk memiliki arti, Ye Yunfei segera mengayunkan telapak tangannya dengan tegas dan tanpa ragu, memutus kedua paha Tetua Lu dalam satu gerakan yang dingin dan kejam. Rasa sakit yang luar biasa langsung menyelimuti tubuh Tetua Lu, membuatnya menjerit panjang. Kini tubuhnya hanya menyisakan satu lengan yang masih utuh, sementara darah terus mengalir dari luka-luka yang terbuka. Namun bagi Ye Yunfei, semua itu belum cukup. Suara Ye Yunfei terdengar begitu dingin dan dalam, seolah berasal dari tempat paling gelap, menuntut penjelasan tanpa emosi sedikit pun. Tetua Lu yang diliputi rasa sakit masih mencoba melawan dengan kata-kata penuh kebencian. Namun sebelum ia sempat melakukan sesuatu,
Ye Yunfei kembali mengayunkan telapak tangannya dan menghancurkan satu-satunya lengan yang tersisa. Dengan demikian, Tetua Lu kehilangan seluruh anggota tubuhnya, hanya menyisakan badan dan kepala yang masih hidup dalam kondisi mengenaskan. Dalam keadaan seperti itu, Ye Yunfei sekali lagi menuntut jawaban dengan nada yang tetap dingin dan menekan. Kali ini, Tetua Lu yang sudah benar-benar berada di ambang kehancuran mental akhirnya tidak mampu lagi menahan ketakutannya. Ia mengungkapkan bahwa keluarga Ye dan sekte Tianyuan kemungkinan masih berada di kota kekaisaran atau mungkin telah dipindahkan kembali ke Zhongzhou, sementara dirinya sendiri tidak mengetahui detail pasti karena ia pergi untuk memburu Feng Yunjue. Rasa takut terhadap kematian membuatnya memohon tanpa kendali, berharap bisa diselamatkan dari nasib yang mengerikan. Namun Ye Yunfei tidak memberikan belas kasihan. Dengan satu ayunan telapak tangan yang sederhana, tubuh Tetua Lu berubah menjadi kabut darah, menghilang tanpa sisa, menandai akhir hidup seorang ahli kuat yang sebelumnya begitu percaya diri. Setelah itu, perhatian Ye Yunfei beralih kepada Feng Yunjue yang masih dalam kondisi luka parah. Tanpa banyak kata, ia mengeluarkan sebuah pil berharga dan memberikannya kepada Feng Yunjue. Tanpa ragu, Feng Yunjue menerima pil tersebut dan segera menelannya. Dalam sekejap, kekuatan penyembuhan yang luar biasa muncul di dalam tubuhnya, menyebar ke seluruh bagian tubuhnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Luka-luka yang sebelumnya parah mulai sembuh dengan sangat cepat, terlihat jelas perubahan itu hanya dalam beberapa tarikan napas. Tidak lama kemudian, Feng Yunjue merasakan bahwa tubuhnya telah pulih sepenuhnya, seolah tidak pernah terluka sebelumnya. Hal ini terjadi karena pil yang diberikan oleh Ye Yunfei adalah pil penyembuhan tingkat 7, sesuatu yang hampir tidak mungkin ditemukan di seluruh benua Tianshuan. Selain Ye Yunfei, tidak ada ahli alkimia lain yang mampu memurnikan pil berharga tingkat setinggi itu. Semua pil tersebut merupakan hasil dari bahan-bahan berharga yang diperoleh Ye Yunfei dari ruangan kecil sebelumnya, yang ia siapkan untuk keadaan darurat seperti ini. Setelah memastikan Feng Yunjue pulih, Ye Yunfei tidak membuang waktu sedikit pun. Ia segera mengaktifkan teknik pergerakannya dan melesat menuju kota kekaisaran Changban dengan kecepatan penuh. Seiring dengan peningkatan kekuatannya, kecepatan geraknya juga meningkat secara signifikan. Dengan tambahan jubah bayangan surgawi yang mampu mempercepat gerakannya hingga 10 kali lipat, kecepatannya mencapai tingkat yang sulit dibayangkan. Selain itu, pengalaman Ye Yunfei dalam menyerap energi spasial dan hukum spasial di jurang di depan kota penjaga memberikan keuntungan besar pada teknik gerakannya. Teknik tersebut kini memiliki atribut spasial yang membuat pergerakannya menjadi semakin sulit diprediksi, seolah ia bisa muncul dan menghilang tanpa jejak dalam ruang. Dalam waktu singkat, Ye Yunfei telah tiba di atas kota kekaisaran. Tanpa menunda, ia segera melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakan seluruh wilayah kota. Kekuatan jiwanya menyebar dengan cepat, menjangkau setiap sudut kota kekaisaran, mencari keberadaan keluarga Ye dan sekte Tianyuan. Setelah menyerap energi dari batu mimpi buruk sebelumnya, kekuatan jiwa Ye Yunfei telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Kini ia mampu merasakan area hingga 2 juta meter. Di bawah pengaruh kekuatan tersebut, seluruh kota kekaisaran tampak jelas di dalam persepsinya, seolah-olah semua yang ada di dalamnya berada tepat di telapak tangannya. Ye Yunfei kemudian mengaktifkan teknik rahasia tingkat tinggi yang dikenal sebagai teknik penglihatan dan pendengaran langit dan bumi. Teknik ini merupakan kemampuan luar biasa yang ia kuasai sejak kehidupan sebelumnya. Pada tingkat tertinggi, teknik ini memungkinkan seseorang untuk mengamati seluruh bintang atau bahkan gugusan bintang secara langsung, melihat setiap detail sekecil apapun dengan sangat jelas. Meskipun saat ini kekuatan teknik tersebut belum mencapai puncaknya, namun sudah cukup untuk mengawasi seluruh kota kekaisaran. Dengan teknik ini, segala sesuatu yang terjadi di dalam kota, termasuk keberadaan setiap orang, penampilan mereka, aura, aktivitas, hingga hal-hal yang mereka lakukan, semuanya tercermin dengan jelas dalam kesadaran Ye Yunfei. Tindakan ini menarik perhatian para tokoh berpengaruh di kota kekaisaran. Mereka merasakan kehadiran kekuatan jiwa yang luar biasa tersebut dan segera menyadari bahwa seseorang sedang memata-matai seluruh kota secara terbuka. Para pemimpin Changban pun segera bergerak dan mengelilingi Ye Yunfei, merasa khawatir dengan situasi tersebut. Namun pada saat yang sama, perhatian Ye Yunfei telah tertuju pada sebuah istana di dalam kota. Di dalam istana tersebut, ia menemukan keberadaan orang-orang dari keluarga Ye, sekte Tianyuan, dan perusahaan dagang Luohai. Tanpa ragu, ia segera bergerak menuju istana itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Para pemimpin Changban yang mengenali Ye Yunfei terkejut melihat kemunculannya. Nama Ye Yunfei sudah sangat terkenal di wilayah timur, dan hampir semua orang mengenalnya. Beberapa di antara mereka bahkan berasal dari kota penjaga dan mengetahui secara langsung kekuatan Ye Yunfei. Namun sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh,
Ye Yunfei sudah memasuki istana dengan gerakan yang sangat cepat. Feng Yunjue mengikuti dari belakang tanpa tertinggal. Para pemimpin Changban mencoba mengejar dan menghentikan langkahnya, tetapi Ye Yunfei dengan mudah menyingkirkan mereka menggunakan kekuatan yang luar biasa, membuat mereka terpental dan terluka. Di gerbang istana, para penjaga mencoba menghentikan Ye Yunfei, namun mereka tidak mampu menghadapi kekuatannya. Dalam sekejap, mereka semua dikalahkan, dan jalan menuju istana terbuka lebar. Di dalam istana, terbentang area luas yang dipenuhi oleh ribuan orang, sekitar 4.000 lebih jumlahnya. Mereka semua berasal dari sekte Tianyuan, keluarga Ye, dan perusahaan dagang Luohai. Seluruh kultivasi mereka telah disegel, membuat mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Di tengah-tengah mereka berdiri seorang pemuda berbaju biru yang memegang cambuk berduri. Ia memandang para tawanan dengan tatapan penuh kebencian dan kejam. Dalam pikirannya, ia menganggap semua orang di hadapannya bersalah karena memiliki hubungan dengan Ye Yunfei. Kebenciannya semakin dalam karena Ye Yunfei telah membunuh kakeknya di kota penjaga. Pemuda itu berniat melampiaskan seluruh amarah dan dendamnya kepada para tawanan yang tidak berdaya tersebut. Ia bahkan telah membayangkan berbagai macam hukuman paling kejam yang akan ia gunakan satu persatu. Dalam benaknya, rasa puas dari balas dendam mulai tumbuh, membuatnya semakin tenggelam dalam kekejaman yang ia rencanakan. Di sudut lain istana, puluhan ahli bela diri duduk tegak, semuanya dengan ekspresi acuh tak acuh, mengamati dengan dingin dari pinggir lapangan, seolah semua penderitaan yang terjadi di hadapan mereka hanyalah tontonan yang tidak berarti. Di antara mereka, seorang lelaki tua berpakaian hitam memancarkan aura yang dalam dan misterius, tubuhnya tenang dengan mata tertutup, seakan tidak tertarik pada apapun yang sedang berlangsung di aula luas itu. Tidak jauh dari sana, pemuda berbaju biru itu bergerak dengan penuh kesewenang-wenangan. Suaranya menggema saat ia memanggil seseorang dengan nada kasar dan penuh perintah. Dengan sekali kibasan cambuk panjang berduri di tangannya, ia menarik keluar seorang pemuda bertubuh kekar dari kerumunan, lalu melemparkannya ke tanah tanpa ampun. Pemuda itu berada di tahap akhir alam mendalam, namun seluruh kultivasinya telah disegel, membuatnya sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tubuhnya terhempas ke sana kemari, wajahnya memar dan bengkak, darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Pemuda berbaju biru itu terus menekan, memaksanya berlutut dan bersujud 1000 kali sambil mengucapkan penghinaan terhadap Ye Yunfei. Setiap penolakan dibalas dengan cambukan yang kejam. Cambuk berduri itu merobek daging dari punggung pemuda tersebut, meninggalkan luka terbuka yang mengerikan hingga tubuhnya dipenuhi darah. Namun pemuda itu tetap bertahan, menahan rasa sakit dengan tekad yang kuat, menyatakan bahwa Ye Yunfei adalah idolanya dan ia tidak akan pernah menyebutnya sebagai binatang buas. Pemuda itu tidak lain adalah He Hou Feng, murid terbaik dari puncak bumi sekte Tianyuan. Pernyataannya segera memicu dukungan dari para murid lain. Mereka mengungkapkan bahwa Ye Yunfei adalah kebanggaan sekte Tianyuan, dan bahwa mereka mungkin mati, tetapi tidak akan pernah tunduk. Aula itu dipenuhi suara tekad dan keberanian yang tidak tergoyahkan, membuat pemuda berbaju biru semakin murka. Ia terus mencambuk tanpa henti. Setiap serangan merobek bagian tubuh He Hou Feng hingga tubuhnya berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Beberapa murid perempuan yang berhati lembut tidak mampu menahan tangis, sementara He Hou Feng tetap diam, menahan semua penderitaan tanpa mengeluarkan suara. Pemuda berbaju biru itu semakin tenggelam dalam amarah, menawarkan pengampunan jika He Hou Feng mau bersujud dan menghina Ye Yunfei, namun jawaban yang ia terima hanyalah penolakan tegas. He Hou Feng, yang sudah berada di ambang kematian, tetap menyatakan kesetiaannya dan memilih kematian daripada mengkhianati keyakinannya. Hal ini membuat pemuda berbaju biru itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Saat ia mengangkat cambuk dengan kekuatan penuh untuk menyerang, tekanan spiritual yang kuat menyelimuti area tersebut. Sebagai seorang master di tahap awal alam cairan mendalam, serangan itu cukup untuk menghancurkan He Hou Feng sepenuhnya. An Yu dan Yo Mu, bersama belasan murid lainnya, mencoba maju untuk melindungi He Hou Feng dengan tubuh mereka sendiri, namun karena kultivasi mereka telah disegel, gerakan mereka terlalu lambat untuk menghentikan serangan itu. Di saat yang sangat genting, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan He Hou Feng. Seorang pemuda berdiri dengan tenang, menggenggam cambuk berduri itu dengan satu tangan. Wajahnya muram, dan cambuk yang sebelumnya penuh kekuatan kini terasa ringan di tangannya, seolah tidak memiliki daya sama sekali. Pemuda berbaju biru itu terkejut sekaligus marah, berusaha menarik kembali cambuknya. Namun sekuat apapun ia mencoba, cambuk itu tidak bergerak sedikit pun, seakan telah tertanam kuat di tangan pemuda tersebut. Saat itu, seluruh aula meledak dalam kegembiraan. Lebih dari 4.000 orang dari sekte Tianyuan, keluarga Ye, dan perusahaan dagang Luohai yang dipenjara di sana langsung bersorak penuh harapan.
Sosok yang berdiri di hadapan mereka tidak lain adalah Ye Yunfei. Pemuda berbaju biru itu menjadi pucat pasi, tubuhnya gemetar seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Di sisi lain, puluhan ahli bela diri yang sebelumnya duduk diam kini terkejut, dan lelaki tua berbaju hitam membuka matanya, menatap tajam ke arah Ye Yunfei. Yo Mu dengan penuh semangat menyampaikan bahwa orang-orang penting seperti Tetua Ren, pemimpin sekte Xi, Patriark Ye, dan lainnya telah ditangkap. Ye Yunfei memandang sekeliling dengan wajah muram, menyadari bahwa lebih dari 4.000 orang yang ada di aula hanyalah anggota biasa, sementara para pemimpin telah dipindahkan ke tempat lain. Pemuda berbaju biru yang ketakutan mencoba mundur dan melarikan diri menuju lelaki tua berbaju hitam, menyadari bahwa dirinya sama sekali bukan tandingan Ye Yunfei. Namun Ye Yunfei tidak memberinya kesempatan. Dengan satu gerakan tangan, ia melepaskan kekuatan hisap yang luar biasa, menarik pemuda itu kembali dan menangkapnya tanpa kesulitan. Dengan ketenangan yang mengerikan, Ye Yunfei menghancurkan dantian pemuda tersebut, membuatnya lumpuh seketika. Rasa putus asa dan ketakutan memenuhi diri pemuda itu, yang kehilangan seluruh kekuatannya dalam sekejap. Tanpa memperdulikannya lebih jauh, Ye Yunfei mengibaskan lengan bajunya, melepaskan tekanan spiritual yang kuat yang menyelimuti seluruh aula. Dalam sekejap, segel yang membatasi kultivasi lebih dari 4.000 orang itu hancur, mengembalikan kekuatan mereka. Kemudian, dengan satu gerakan sederhana, ratusan botol giok muncul dan tersebar di hadapan mereka. Ye Yunfei menginstruksikan agar mereka yang terluka segera meminum ramuan tersebut, menandai awal dari kebangkitan mereka setelah penindasan yang kejam. Ketika orang-orang dari sekte Tianyuan, keluarga Ye, dan perusahaan dagang Luohai melihat Ye Yunfei tiba di aula itu, suasana yang sebelumnya dipenuhi ketakutan perlahan berubah menjadi ketenangan yang luar biasa. Rasa putus asa yang sempat menyelimuti mereka menghilang begitu saja, digantikan oleh keyakinan yang kuat. Bagi mereka, Ye Yunfei adalah pilar dari sekte Tianyuan, sosok yang menjadi sandaran harapan dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa aman, seolah semua bahaya tidak lagi berarti. Ratusan botol ramuan yang sebelumnya muncul segera dibagikan dengan cepat di antara mereka. Setiap orang yang terluka menerima bagian masing-masing, sementara Ye Yunfei secara khusus memberikan Hi Hou Feng sebuah ramuan penyembuhan tingkat 9, sesuatu yang sangat langka dan berharga. Tidak hanya itu, dengan satu lambaian tangan, Ye Yunfei melepaskan esensi tubuh Jiamu Qingdi, menyalurkan energi tersebut langsung ke dalam tubuh Hi Hou Feng. Seketika itu juga, perubahan luar biasa terjadi. Kulit dan daging yang sebelumnya rusak mulai beregenerasi dengan cepat, auranya meningkat pesat, dan dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas, luka-lukanya hampir sembuh sepenuhnya, meninggalkan bekas penderitaan yang seolah tidak pernah ada. Di tengah suasana yang berubah itu, lelaki tua berbaju hitam bersama puluhan ahli bela diri lainnya akhirnya bergerak maju. Mereka menghadapi Ye Yunfei dengan tatapan tajam dan suara yang penuh tekanan, mempertanyakan keberaniannya melumpuhkan Feng Yunyan, seorang murid inti keluarga Feng Yun, dan memperingatkan bahwa tindakan tersebut akan memancing kemarahan keluarga Feng Yun. Namun semua ancaman itu hanya dibalas dengan tawa keras dari Ye Yunfei. Tawanya dipenuhi amarah dan ejekan, menandakan bahwa ia sama sekali tidak gentar. Dalam sikapnya, tersirat bahwa keempat kekuatan besar telah lebih dahulu melakukan tindakan yang tidak bisa dimaafkan dengan menangkap semua orang dari keluarga Ye dan sekte Tianyuan. Ia menegaskan bahwa mulai saat itu, setiap orang dari keluarga Feng Yun, sekte Shen Feng, sekte Tianyan, dan klan Xiao akan dibunuh begitu terlihat, hingga keempat kekuatan tersebut benar-benar musnah. Kata-katanya penuh tekad, menunjukkan bahwa ia tidak sedang bercanda. Pernyataan itu membuat lelaki tua berbaju hitam menjadi sangat marah. Sebagai seorang ketua sekte api surgawi dengan kekuatan tingkat ketiga alam buah surga, ia memiliki posisi yang sangat tinggi dan tidak bisa menerima penghinaan tersebut. Dalam amarahnya, ia langsung bergerak, mengerahkan kekuatan telapak tangan awan putih yang menyerupai cakar naga, semakin membesar saat diarahkan menuju Ye Yunfei. Tekanan yang dilepaskan begitu besar hingga suasana di aula dan seluruh istana terasa terguncang, menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan seorang penguasa tingkat ketiga alam buah surga yang diliputi kemarahan. Para pejabat tinggi Changban yang baru saja memasuki istana langsung mundur ketika melihat serangan itu. Namun Ye Yunfei tetap berdiri dengan tenang, tangan di belakang punggung, menatap lawannya dengan dingin tanpa menunjukkan niat untuk menghindar. Sikapnya membuat lelaki tua berbaju hitam semakin yakin bahwa Ye Yunfei terlalu sombong, dan ia percaya bahwa serangan tersebut cukup untuk melumpuhkannya. Namun dalam sekejap, keadaan berubah. Sebuah pedang kecil tiba-tiba menyerang lautan jiwa lelaki tua berbaju hitam itu, mengenai tubuh jiwanya secara langsung. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya kehilangan kendali, tubuhnya terlempar ke belakang,
darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Dalam momen itu, sosok Ye Yunfei telah muncul tepat di hadapannya, bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dengan satu tangan, Ye Yunfei mencekik leher lelaki tua itu dan mengangkatnya dengan mudah, seolah ia hanyalah makhluk yang tidak memiliki kekuatan. Dengan tingkat kekuatan jiwa yang dimiliki Ye Yunfei saat ini, bahkan ahli tingkat kelima alam gua surga dapat dikalahkan, apalagi hanya seorang ahli tingkat ketiga. Pemandangan itu membuat puluhan ahli bela diri yang mengikuti lelaki tua tersebut menjadi panik. Mereka segera menghunus senjata dan bersiap menyerang, meskipun rasa takut jelas terlihat di wajah mereka. Semua dari mereka berada di alam cairan mendalam, dan mereka dikirim dengan persiapan khusus untuk menghadapi keluarga Ye dan sekte Tianyuan. Namun Ye Yunfei hanya memerlukan satu pikiran. Pedang jiwa surgawi melesat dan dalam sekejap menghancurkan dantian puluhan ahli bela diri tersebut. Mereka langsung terjatuh, menjerit kesakitan, kehilangan seluruh kultivasi mereka dalam sekejap. Kekuatan mereka runtuh total, tidak menyisakan kemampuan untuk melawan. Dengan tetap memegang lelaki tua itu, Ye Yunfei menatapnya dengan penuh niat membunuh, menuntut informasi mengenai keberadaan keluarga Ye dan sekte Tianyuan. Lelaki tua itu, yang merupakan tetua You dari sekte api surgawi, masih mencoba menunjukkan kemarahan dan harga diri, namun Ye Yunfei tanpa ragu memutus kedua lengannya, menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Jeritan kesakitan memenuhi udara, sementara darah mengalir tanpa henti. Melihat hal itu, puluhan pejabat tinggi Changban segera mengelilingi mereka. Mereka tampak pucat dan berusaha menghentikan tindakan Ye Yunfei, menjelaskan bahwa tetua You adalah sosok penting, bukan hanya di sekte Tianyan tetapi juga dalam Changban. Mereka mendesak agar ia segera dibebaskan demi menjaga keseimbangan situasi. Ye Yunfei menatap mereka dengan dingin, mempertanyakan klaim tersebut. Seorang pria tua berbaju biru kemudian melangkah maju. Ia adalah seorang master tingkat keempat alam gua surga, jelas merupakan tokoh yang dikirim dari kota penjaga. Ia berbicara tentang pentingnya persatuan dalam menghadapi ancaman pasukan asing yang akan segera tiba, menekankan bahwa semua orang di benua Tianxuan harus mengesampingkan dendam pribadi demi menghadapi musuh bersama. Namun Ye Yunfei hanya tertawa keras, tawa yang dipenuhi sarkasme. Ia kemudian menanggapi dengan tenang namun tajam, mengingatkan bahwa keluarga Ye, sekte Tianyuan, dan perusahaan dagang Luohai datang untuk bergabung dengan Changban demi tujuan yang sama, namun justru ditangkap tanpa alasan yang jelas. Ia mempertanyakan mengapa para pemimpin Changban tidak bertindak atau menghentikan hal tersebut, dan menolak untuk menerima alasan apapun. Dalam kata-katanya tersirat bahwa ia tidak akan tunduk pada tekanan atau manipulasi siapapun. Pria tua berbaju biru itu terdiam, tidak mampu menjawab. Dalam keheningan itu, Ye Yunfei membuat keputusan. Ia menunjuk puluhan ahli bela diri yang tergeletak di tanah, yang sebelumnya telah kehilangan kekuatan mereka, dan memerintahkan semua orang untuk maju dan bekerja sama menghabisi mereka. Lebih dari 4.000 orang segera bergerak bersama, menyerbu seperti gelombang yang tak terbendung. Para ahli bela diri itu tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan, dan dalam waktu singkat, mereka dikalahkan sepenuhnya, mengakhiri ancaman yang sebelumnya tampak begitu besar. Di dalam aula istana yang luas itu, suasana kembali menegang ketika pria tua berbaju biru melangkah maju dengan wajah serius, suaranya terdengar keras dan penuh tekanan, menegaskan bahwa tempat ini adalah markas besar Changban dan meminta agar tidak terjadi kekacauan. Pada saat yang sama, 3 ahli lain di alam gua surga juga maju serempak, berdiri sejajar dan menunjukkan sikap siap menghadapi segala kemungkinan. Total ada 4 ahli di alam gua surga yang kini berhadapan langsung dengan Ye Yunfei, terdiri dari 1 ahli tingkat 4, 2 ahli tingkat 3, dan 1 ahli tingkat 2. Semuanya merupakan tokoh penting yang dikirim oleh kota penjaga ke wilayah timur untuk mengorganisir aliansi Changban dan melawan pasukan asing. Mereka adalah pemimpin tertinggi yang memiliki pengaruh besar. Ye Yunfei berdiri dengan tenang, kedua tangannya berada di belakang punggungnya. Tatapannya dingin dan penuh niat membunuh saat menyapu keempat ahli tersebut. Aura yang ia pancarkan membuat suasana menjadi semakin berat. Keempat ahli itu mengerahkan energi spiritual mereka, bersiap untuk menyerang, namun di dalam hati mereka tersimpan keraguan yang dalam. Mereka tidak bisa memastikan sejauh mana kekuatan tempur Ye Yunfei telah berkembang. Fakta bahwa tetua You, seorang ahli tingkat ketiga, dapat ditangkap hanya dalam satu gerakan tanpa kemampuan untuk melawan membuat mereka merasa gentar. Kekuatan Ye Yunfei terasa aneh sekaligus menakutkan, sehingga mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertindak gegabah. Dalam ketegangan itu, Ye Yunfei memberi perintah kepada Hi Hou Feng untuk mengambil cambuk dan membalas dendam tanpa belas kasihan. Feng Yunyan yang sebelumnya begitu arogan kini dilemparkan ke hadapan Hi Hou Feng. Tanpa ragu, Hi Hou Feng mengambil cambuk berduri itu,
wajahnya dipenuhi tekad dingin. Ia membalas semua penderitaan yang sebelumnya ia terima, mencambuk Feng Yunyan tanpa menahan diri. Rasa sakit yang dialami Feng Yunyan begitu hebat hingga ia terus menjerit. Suaranya semakin melemah seiring waktu, hingga akhirnya tidak mampu bertahan dan kehilangan nyawanya. Para pemimpin Changban menyaksikan semua itu dengan wajah tegang, terutama keempat ahli di alam gua surga. Namun tidak ada satupun yang berani menghentikan tindakan tersebut. Setelah itu, perhatian Ye Yunfei tertuju pada seorang pria tua berjubah abu-abu. Dari auranya, Ye Yunfei dapat mengenali bahwa orang itu berasal dari klan Xiao. Pria tua itu langsung merasa ketakutan dan mencoba mundur, menyebut bahwa ia diutus oleh penguasa kota dan meminta agar tidak diserang. Namun Ye Yunfei tidak memberi kesempatan. Dengan satu pikiran, ia mengirimkan pedang jiwa surgawi yang langsung menyerang lautan jiwa pria tua tersebut. Dalam sekejap, tubuhnya terlempar, darah mengalir dari mulut dan hidungnya, dan ia jatuh tanpa harapan untuk diselamatkan. Kematian seorang ahli tingkat ketiga dalam sekejap membuat seluruh aula diliputi rasa dingin yang mencekam. Seorang ahli tingkat keempat di alam gua surga yang melihat kejadian itu tidak dapat menahan keterkejutan dan kemarahannya. Namun Ye Yunfei tetap tenang, menyatakan bahwa siapapun yang berasal dari klan Xiao harus mati, tidak peduli siapa yang mengutusnya. Tatapannya kemudian beralih kepada tiga ahli lainnya, membuat mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka diam-diam mengumpulkan kekuatan, bersiap jika Ye Yunfei menyerang, namun tetap tidak berani bertindak terlebih dahulu. Setelah memastikan tidak ada lagi anggota dari 4 kekuatan besar di antara mereka, Ye Yunfei memilih untuk menghentikan tindakannya. Ia menyatakan bahwa untuk sementara mereka akan terhindar dari kematian. Mendengar hal itu, ketiga ahli tersebut merasa lega, karena mereka tidak ingin menghadapi Ye Yunfei kecuali benar-benar terpaksa. Namun rasa lega itu tidak berlangsung lama. Dalam sekejap, Ye Yunfei mengirimkan pedang jiwa surgawi ke lautan jiwa mereka, memberi tanda yang tidak terlihat. Ia menyatakan bahwa setelah pasukan asing berhasil diusir, ia akan menyelesaikan urusan dengan mereka satu persatu. Meskipun mereka bukan bagian dari 4 kekuatan besar, mereka tetap bertanggung jawab karena membiarkan penangkapan keluarga Ye dan sekte Tianyuan terjadi. Ketiga ahli itu hanya bisa menahan amarah dan keterkejutan tanpa berani bertindak. Metode yang digunakan Ye Yunfei terlalu menakutkan. Dengan satu lambaian tangan, ia kemudian memindahkan ribuan orang dari sekte Tianyuan, keluarga Ye, dan perusahaan dagang Luohai ke dalam menara ilusi. Setelah itu, ia membawa Feng Yunjue, naik ke pesawat ruang angkasa, dan segera menuju Zhongzhou. Para pemimpin Changban hanya bisa menyaksikan kepergiannya dengan ekspresi rumit. Mereka tidak menyangka kekuatan Ye Yunfei telah mencapai tingkat seperti itu, bahkan seorang ahli tingkat keempat pun tidak yakin dapat menghadapinya. Mereka juga menyadari bahwa kembalinya Ye Yunfei ke Zhongzhou kemungkinan besar akan memicu pertumpahan darah yang besar. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa setelah konflik dengan pasukan asing selesai, Ye Yunfei benar-benar akan kembali untuk menyelesaikan urusan dengan mereka. Sementara itu, pesawat ruang angkasa melaju dengan kecepatan penuh menuju Zhongzhou. Di dalamnya, Ye Yunfei berdiri dengan wajah muram, menatap tetua You yang tergeletak di lantai dalam kondisi berlumuran darah. Waktu yang terbuang di kota kekaisaran membuatnya semakin cemas. Feng Yunjue berdiri di sampingnya dengan sikap hormat, tidak berani berbicara. Ye Yunfei kembali menuntut penjelasan mengenai keberadaan keluarga Ye, sekte Tianyuan, dan anggota perusahaan dagang Luohai. Tetua You yang masih keras kepala mencoba memberikan jawaban dengan nada menantang, berharap dapat memanfaatkan situasi. Namun Ye Yunfei tidak memberinya kesempatan. Dengan satu gerakan, ia memutus salah satu kaki tetua You, membuatnya hanya tersisa satu kaki. Jeritan kesakitan memenuhi ruang pesawat. Ye Yunfei tetap tenang dan kembali meminta penjelasan. Ketika tetua You masih mencoba melawan, Ye Yunfei memutus kaki terakhirnya, membuatnya kehilangan seluruh anggota tubuhnya. Dalam kondisi itu, tetua You tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan, namun masih menunjukkan kebencian dan menyebut Ye Yunfei terlalu kejam. Namun Ye Yunfei melanjutkan dengan metode yang lebih mengerikan. Ia mengirimkan pedang jiwa surgawi ke dalam lautan jiwa tetua You, mengendalikan kekuatannya agar tidak menghancurkan jiwa tersebut, melainkan hanya memberikan rasa sakit yang luar biasa. Siksaan itu berasal dari dalam jiwa, membuat tetua You tidak mampu menahannya. Jeritannya terus menggema di dalam pesawat selama waktu yang terasa sangat panjang. Setelah penderitaan yang berkepanjangan, tetua You akhirnya mencapai batasnya. Tubuhnya lemah, kesadarannya hampir hilang, dan ia tidak lagi mampu menahan rasa sakit yang terus menyiksa. Pada akhirnya, ia menyerah dan bersedia memberikan jawaban,
menandai titik di mana kekerasan dan tekad Ye Yunfei berhasil mematahkan perlawanan terakhirnya. Di dalam pesawat ruang angkasa yang melaju cepat menuju Zhongzhou, suasana terasa sunyi namun penuh tekanan. Ye Yunfei berdiri dengan wajah muram, sementara Tetua You tergeletak di lantai dalam kondisi mengenaskan, tubuhnya berlumuran darah dan hampir kehilangan kesadaran. Setelah siksaan panjang yang mengguncang jiwanya, Ye Yunfei akhirnya menarik kembali pedang jiwa surgawi, menghentikan penderitaan yang terus menggerogoti kesadaran Tetua You. Dalam keadaan setengah sadar dan penuh ketakutan, Tetua You akhirnya membuka mulutnya dan menjelaskan bahwa keluarga Ye, sekte Tianyuan, dan orang-orang dari perusahaan perdagangan Luohai telah dibawa kembali ke Zhongzhou. Mereka direncanakan akan dipenjara di Kota Angin Ilahi, sebuah kota besar yang terletak di dekat markas besar sekte Shenfeng, tepat di pintu keluar pegunungan luas yang menjadi wilayah mereka. Ia mengungkapkan bahwa tujuan utama dari penangkapan besar-besaran tersebut adalah untuk menggunakan para tawanan sebagai alat pemaksaan terhadap Ye Yunfei. Dengan memancingnya untuk muncul di Zhongzhou, keempat kekuatan besar itu berharap dapat menjebaknya, memaksanya datang untuk menyelamatkan orang-orangnya, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyingkirkannya. Mendengar hal tersebut, mata Ye Yunfei memancarkan kilatan dingin. Ia memahami dengan jelas bahwa kota Shenfeng telah dipersiapkan sebagai jebakan besar. Feng Yunjue yang berada di sampingnya juga menyadari hal yang sama dan mengingatkan bahwa keempat kekuatan besar pasti telah menyiapkan perangkap di sana. Namun Ye Yunfei tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Dalam hatinya, ia telah mengambil keputusan yang tidak bisa diubah. Bahkan jika itu adalah jebakan sebesar langit dan bumi, ia tetap akan menerobosnya. Di dalam pikirannya, Ye Yunfei menyadari bahwa saat ini ia belum sepenuhnya siap. Ia baru mengumpulkan lebih dari 30.000 mayat iblis kuno, jumlah yang belum cukup untuk menguasai teknik penguatan tubuh penggabungan darah iblis surgawi tingkat 7. Namun waktu tidak berpihak padanya. Setiap detik yang berlalu berarti bahaya yang semakin besar bagi ayahnya, Ye Tianpeng, dan para anggota penting lainnya yang telah ditangkap. Ia tidak memiliki kemewahan untuk menunggu lebih lama. Tekadnya semakin kuat, dan ia memutuskan untuk segera kembali ke Zhongzhou tanpa penundaan. Dalam benaknya, terlintas bahwa ribuan orang dari keluarga Ye, sekte Tianyuan, dan perusahaan dagang Luohai kini berada dalam cengkeraman keempat kekuatan besar tersebut. Mereka yang tertinggal di kota kekaisaran hanyalah yang paling lemah dan tidak penting, sementara yang lebih berpengaruh telah dibawa ke Zhongzhou. Dengan kebencian yang dimiliki keempat kekuatan besar terhadap dirinya, siapapun dari mereka bisa disiksa hingga mati kapan saja. Pikiran ini membuat hati Ye Yunfei semakin dingin dan penuh amarah. Dengan tekad yang mengeras, ia bersumpah dalam hati bahwa kali ini ia akan membunuh tanpa ragu, hingga keempat kekuatan besar itu benar-benar merasakan ketakutan. Ia ingin dunia mengetahui bahwa dirinya bukan seseorang yang bisa diremehkan. Kata-kata itu terucap perlahan dari bibirnya, penuh tekanan dan kebencian yang mendalam. Sementara itu, Tetua You yang tergeletak di lantai hanya bisa mendengarkan dengan hati penuh kebencian. Dalam pikirannya, ia mencibir, meremehkan Ye Yunfei yang menurutnya terlalu percaya diri. Ia meyakini bahwa empat kekuatan besar memiliki puluhan ahli di alam gua surga, bahkan beberapa di antaranya berada di tingkat yang sangat tinggi. Dalam pandangannya, Ye Yunfei tidak akan mampu menghadapi kekuatan sebesar itu. Namun semua pikiran itu hanya berani ia simpan dalam hati, karena ketakutan yang telah ditanamkan Ye Yunfei terlalu dalam. Tanpa memperhatikan pikirannya, Ye Yunfei memerintahkan Feng Yunjue untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa dan melaju dengan kecepatan penuh menuju kota angin ilahi. Ia juga memerintahkan agar kabar segera disebarkan di Zhongzhou bahwa keempat kekuatan besar harus segera membebaskan para tawanan. Jika tidak, ia akan terus bertarung hingga mereka semua dibebaskan. Setelah itu, Ye Yunfei membawa Tetua You ke dalam menara ilusi, menyegel kultivasinya sepenuhnya dan melemparkannya ke sudut tanpa perhatian lebih lanjut. Di dalam ruang tersebut, Ye Yunfei mulai mempersiapkan dirinya untuk pertempuran yang akan datang. Dengan satu lambaian tangan, kuali kekacauan muncul di hadapannya, diikuti oleh lebih dari 100 cincin spasial yang melayang di udara. Di dalam cincin-cincin itu terdapat puluhan ribu tanaman obat, termasuk ribuan bahan langka dan 5 ramuan dao, semua diperoleh dari ruang kecil di dekat jurang spasial sebelumnya. Hu Miao dan Huang Xiang muncul, menyadari bahwa Ye Yunfei akan memurnikan pil untuk meningkatkan kekuatannya. Mereka memahami bahwa perjalanan ke kota Shenfeng akan sangat berbahaya, karena kemungkinan besar banyak ahli kuat telah menunggu di sana. Ye Yunfei mengangguk, menyatakan bahwa ia harus menembus batas kultivasinya secepat mungkin. Selama setengah hari, Ye Yunfei memurnikan 10 pil berharga tingkat 9, pil Xuanlong, yang dikenal memiliki energi spiritual sangat kuat dan ganas.
Pil ini bahkan berbahaya bagi praktisi biasa di alam cairan mendalam. Namun tanpa ragu, Ye Yunfei menelan ke-10 pil tersebut sekaligus. Kekuatan obat yang luar biasa segera meledak di dalam tubuhnya, namun ia dengan tenang mengaktifkan Kitab 9 Yang. 8 urat ilahi yang kuat muncul dalam tubuhnya, mengalirkan energi seperti sungai besar yang tak terbendung. Dengan fisik yang kuat dan teknik kultivasi yang luar biasa, Ye Yunfei mampu menahan dampak dari 10 pil Xuanlong tersebut. Waktu berlalu, dan setelah setengah hari, energi spiritual dalam tubuhnya meningkat drastis, menembus ke tingkat menengah alam cairan mendalam. Tidak berhenti di situ, setelah setengah hari lagi, ia kembali menembus batas dan mencapai tahap akhir alam cairan mendalam. Pencapaian ini membuat Hu Miao dan Huang Xiang tertegun. Dalam satu hari, Ye Yunfei berhasil menembus 2 tingkat kecil, sesuatu yang hampir mustahil bagi praktisi biasa. Namun Ye Yunfei tidak berhenti di situ. Ia memutuskan untuk tidak langsung menembus alam gua surga, melainkan memperkuat dasar kultivasinya dengan mengembangkan Kitab 9 yang ke tingkat menengah. Teknik tersebut terdiri dari 9 tingkat, masing-masing melahirkan 1 matahari dan dibagi menjadi 4 tahap. Ye Yunfei memperkirakan bahwa jika ia mencapai tingkat menengah pada tahap pertama, kekuatan spiritualnya akan setara dengan ahli tingkat 5 alam gua surga. Dengan tambahan teknik bela diri yang telah ia kuasai, ia bahkan mampu melawan ahli tingkat 6. Setelah itu, Ye Yunfei kembali memurnikan sejumlah besar pil berharga. Ia kemudian mengeluarkan sebuah danau kecil yang dipenuhi energi spiritual murni, hasil dari penemuannya di ruang kecil sebelumnya. Dengan duduk bersila, ia memulai kultivasi lanjutan, dikelilingi oleh ratusan pil dan energi dari danau tersebut. Sebuah bola emas besar muncul dari dalam tubuhnya, melayang di atas kepalanya dan memancarkan cahaya yang tak terbatas. Energi di sekitarnya bergetar, menandakan bahwa Ye Yunfei sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran besar yang akan menentukan nasib banyak orang di Zhongzhou. Sehari kemudian, sebuah pesan menyebar ke seluruh Zhongzhou dengan kecepatan yang mencengangkan, seolah mengguncang setiap sudut wilayah itu. Pesan tersebut berasal dari Ye Yunfei, berisi perintah tegas kepada keluarga Feng Yun, klan Xiao, sekte Shen Feng, dan sekte Tianyan agar segera membebaskan para sandera. Jika tidak, ia menyatakan akan melawan keempat kekuatan tersebut tanpa henti sampai mereka menyerah dan membebaskan semua orang. Kabar ini langsung menimbulkan sensasi besar, menjadi bahan pembicaraan di seluruh Zhongzhou. Semua orang menyadari bahwa Ye Yunfei kembali berhadapan dengan 4 kekuatan teratas, dan konflik ini tidak akan berakhir dengan mudah. Di berbagai tempat di dataran tengah, para praktisi bela diri membicarakan hal ini tanpa henti. Banyak yang merasa bahwa hubungan antara Ye Yunfei dan 4 kekuatan besar itu telah menjadi permusuhan yang tidak bisa didamaikan. Bentrokan demi bentrokan tampaknya akan terus terjadi. Kabar lain juga menyebar bahwa akar konflik kali ini adalah tindakan keempat kekuatan tersebut yang mengirim orang ke wilayah timur untuk menculik keluarga dan sekte Ye Yunfei. Lebih jauh lagi, mereka telah menyiapkan formasi pertahanan di kota Shenfeng, secara khusus menunggu Ye Yunfei datang untuk menyelamatkan orang-orangnya. Percakapan demi percakapan terus berkembang, dan banyak yang menyimpulkan bahwa peristiwa ini akan menjadi pertunjukan besar yang layak disaksikan. Beberapa orang mempertanyakan siapa yang akan menang dalam konflik ini, namun sebagian besar berpendapat bahwa meskipun Ye Yunfei kuat, ia hanya seorang diri, sedangkan 4 kekuatan besar memiliki banyak ahli di alam gua surga. Jika ia benar-benar pergi ke kota Shenfeng, kemungkinan besar ia akan menghadapi kematian. Ada pula yang berspekulasi bahwa Akademi Penjaga mungkin akan ikut campur, tetapi bahkan dengan bantuan tersebut, masih diragukan apakah mereka dapat menandingi gabungan kekuatan 4 kekuatan besar. Seiring waktu, semakin banyak orang yang tertarik untuk menyaksikan peristiwa ini secara langsung. Para praktisi bela diri dari berbagai wilayah mulai berbondong-bondong menuju kota Shenfeng. Bahkan banyak tokoh berpengaruh dan ahli tingkat tinggi ikut datang, memahami bahwa perang besar tidak dapat dihindari. Jika Akademi Penjaga benar-benar turun tangan dan berpihak pada Ye Yunfei, maka pertempuran ini akan menjadi konfrontasi besar antara para ahli alam gua surga. Kota Shenfeng pun menjadi pusat perhatian seluruh dataran tengah, bahkan perhatian terhadap ancaman pasukan asing sedikit teralihkan oleh peristiwa ini. Sementara itu, keempat kekuatan besar tidak tinggal diam. Mereka menanggapi pesan Ye Yunfei dengan sikap menantang. Generasi muda dari keempat kekuatan tersebut secara terbuka mengejek Ye Yunfei, menyebutnya terlalu percaya diri dan membandingkannya dengan semut yang mencoba mengguncang pohon. Mereka yakin bahwa jika Ye Yunfei berani datang, ia pasti akan mati. Di sisi lain, di dalam Akademi Penjaga, suasana dipenuhi kemarahan. Para petinggi yang menerima kabar tersebut tidak dapat menahan emosi mereka, bahkan beberapa meja hancur akibat luapan amarah.
Para tetua dan diaken dengan tegas menyatakan bahwa mereka harus segera berangkat ke kota Shenfeng untuk menyelamatkan orang-orang tersebut. Mereka menganggap tindakan keempat kekuatan besar sebagai penghinaan langsung terhadap Akademi Penjaga. Semua perhatian akhirnya tertuju pada Jie Changkong. Ia mengungkapkan bahwa setengah hari sebelumnya, ia telah menerima pesan dari Ye Yunfei yang meminta Akademi Penjaga untuk tidak ikut campur. Namun, ia juga menyadari bahwa konflik antara Akademi Penjaga dan keempat kekuatan besar tidak dapat dihindari. Daripada bersikap pasif, ia memutuskan bahwa kali ini Akademi Penjaga akan berdiri bersama Ye Yunfei. Ia menjelaskan bahwa kekuatan Akademi Penjaga telah meningkat pesat. Mereka telah memperoleh semua teknik kultivasi dan keterampilan bela diri yang diwariskan oleh dekan penjaga, serta mendapatkan banyak bantuan dari Ye Yunfei dalam bentuk ramuan dan pil berharga. Berkat hal tersebut, Akademi Penjaga kini memiliki lebih dari 20 ahli di alam gua surga. Ia ingin dunia menyaksikan kekuatan baru Akademi Penjaga. Semangat para anggota Akademi pun bangkit kembali. Mereka menyadari bahwa kekuatan mereka telah berkembang jauh dibandingkan sebelumnya. Baik para petinggi maupun para murid mengalami peningkatan besar dalam kultivasi mereka. Hal ini terutama disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu pemahaman teknik dari prasasti penjaga serta dukungan sumber daya dari Ye Yunfei. Sementara itu, sebuah pesawat ruang angkasa melaju dengan kecepatan penuh melintasi Zhongzhou menuju kota Shenfeng. Di dalamnya, Ye Yunfei terus berlatih di dalam menara ilusi. Bola emas di atas kepalanya kini telah membesar hingga diameter 300 meter, 10 kali lipat dari sebelumnya. Danau kecil serta ratusan pil berharga yang sebelumnya mengelilinginya telah sepenuhnya terserap. Ye Yunfei membuka matanya dengan senyum tipis yang menunjukkan kepuasan sekaligus kesadaran bahwa kitab 9 yang memang sangat sulit untuk dikembangkan. Namun ia kini telah mencapai tahap akhir alam cairan mendalam dan menguasai tingkat menengah dari tahap pertama kitab 9 yang membuat kekuatan spiritualnya setara dengan ahli tingkat 5 alam gua surga. Hal ini menunjukkan betapa luar biasanya teknik tersebut. Ia memutuskan untuk menggunakan sisa waktu untuk mengembangkan 18 teknik jiwa abadi. Dengan perbedaan aliran waktu di dalam menara ilusi, ia memiliki cukup waktu untuk terus meningkatkan kekuatannya sebelum tiba di tujuan. Di saat yang sama, sebuah peristiwa besar terjadi di kota Shenfeng. Di luar kota, sebuah platform besar didirikan, dipenuhi tiang-tiang besi yang berdiri tegak. Ribuan orang diikat pada tiang-tiang tersebut. Semuanya berasal dari keluarga Ye, sekte Tianyuan, dan perusahaan dagang Luohai. Di barisan depan, terlihat tokoh-tokoh penting seperti Ye Tianpeng, para tetua keluarga Ye, tetua Ren, Si Zongyang, serta banyak pemimpin lainnya. Sejumlah pria bertubuh kekar berdiri di sekitar mereka, memegang senjata dan menjaga dengan ketat. Seorang lelaki tua naik ke atas platform dan menyatakan bahwa suatu hari nanti, semua tawanan ini akan dipenggal dan kepala mereka akan dipamerkan kepada publik. Pernyataan ini memicu reaksi besar dari para penonton yang telah berkumpul. Orang-orang segera mengenali bahwa lelaki tua tersebut adalah tetua Lu dari Sekte Angin Ilahi, seorang ahli tingkat 5 alam gua surga. Banyak yang menyadari bahwa keempat kekuatan besar telah melakukan persiapan matang, menunggu Ye Yunfei masuk ke dalam perangkap mereka. Banyak yang beranggapan bahwa tidak peduli seberapa kuat Ye Yunfei, mustahil baginya untuk menyelamatkan semua orang dalam situasi seperti ini. Waktu terus berlalu. Setengah hari di dunia luar terasa seperti lebih dari sebulan di dalam menara ilusi. Ye Yunfei akhirnya membuka matanya setelah berhasil menguasai teknik keabadian 18 jiwa hingga bentuk ke-9. Kekuatan jiwanya meningkat secara signifikan, dan ia yakin bahwa pedang jiwa surgawi kini mampu mengalahkan ahli tingkat 6 alam gua surga dengan mudah. Dengan sisa waktu yang ada, ia memutuskan untuk memperkuat dirinya lebih jauh dengan mengintegrasikan Ki Berat Xuan Huang. Ia memanggil pagoda Xuan Huang dan mulai menyerap energi kuning pekat yang keluar darinya. Ye Yunfei memahami bahwa pertempuran yang akan datang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, ia berusaha meningkatkan setiap aspek kekuatannya semaksimal mungkin, memastikan bahwa ketika saatnya tiba, ia memiliki peluang terbaik untuk menyelamatkan semua orang yang telah menaruh harapan padanya. Dalam sekejap mata, waktu kembali berlalu tanpa terasa. Setengah hari telah lewat, dan di dalam menara Pantom, Ye Yunfei akhirnya menyelesaikan kultivasinya. Ia merasakan perubahan besar dalam dirinya. Jumlah untaian Ki Berat Xuan Huang yang telah ia satukan kini telah mencapai 100, dan gabungan kekuatan fisiknya telah meningkat hingga mencapai 35 juta jin. Dengan kekuatan sebesar itu, tubuhnya terasa seolah memiliki fondasi yang tak tergoyahkan. Ia berdiri dengan tenang, dan dalam sekejap, sosoknya telah keluar dari menara Pantom dan kembali muncul di dalam pesawat ruang angkasa.
Feng Yunjue yang berada di sana segera melaporkan bahwa mereka sudah mendekati kota angin ilahi. Ye Yunfei hanya mengangguk ringan, lalu menggerakkan kekuatan jiwanya ke depan untuk merasakan keadaan sekitar. Di Cakrawala, sebuah kota besar mulai terlihat jelas, megah dan luas, itulah kota angin ilahi. Tatapan Ye Yunfei menjadi dingin. Dalam hatinya, ia menegaskan bahwa kali ini ia akan membuat musuh-musuhnya merasakan penderitaan yang sesungguhnya, hingga mereka benar-benar diliputi rasa takut. Kini, seluruh aspek kekuatan Ye Yunfei telah mencapai tingkat baru. Dari segi kekuatan jiwa, pedang jiwa surgawi miliknya mampu dengan mudah mengalahkan para ahli di tingkat ke-6 alam gua surga. Dari segi kekuatan spiritual, energi dalam tubuhnya telah setara dengan tingkat ke-5 alam gua surga. Kitab 9 yang ia kuasai bukan hanya sekadar teknik kultivasi, tetapi juga dapat digunakan langsung dalam pertempuran. Bola emas berdiameter 300 meter yang terbentuk dari teknik tersebut dapat menghancurkan banyak lawan jika dilepaskan. Dari segi kekuatan fisik, dengan kekuatan sebesar 35 juta jin, ia mampu melawan ahli tingkat 5 alam gua surga secara langsung. Ditambah lagi, ia telah mengembangkan teknik tubuh Jiamu Qingdi hingga tingkat menengah, sehingga bahkan serangan dari ahli tingkat 6 pun belum tentu dapat membunuhnya. Selain itu, penguasaan energi spasial membuatnya mampu bergerak melalui ruang dalam jarak pendek dan mulai menggunakan kemampuan supranatural yang berkaitan dengan ruang. Semua kekuatan ini, jika digabungkan, membuat kemampuan tempur Ye Yunfei mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Inilah alasan mengapa ia berani datang seorang diri ke kota Shenfeng untuk menyelamatkan orang-orangnya. Pada saat yang sama, di sekitar kota Shenfeng, telah berkumpul sejumlah besar ahli bela diri. Dari kejauhan, tampak seperti lautan manusia yang tidak berujung. Setelah berita menyebar, para praktisi bela diri dari berbagai penjuru bergegas datang siang dan malam untuk menyaksikan peristiwa besar ini. Di antara kerumunan, berbagai spekulasi muncul. Banyak yang bertanya-tanya mengapa Ye Yunfei belum juga muncul, sementara sebagian lain mulai meragukan keberaniannya. Ada yang berpendapat bahwa dengan begitu banyak ahli di alam gua surga yang telah berkumpul dari 4 kekuatan besar, tidak peduli sekuat apapun Ye Yunfei, ia tetap tidak akan mampu melawan mereka. Di tengah diskusi yang riuh itu, perhatian semua orang tiba-tiba tertuju ke langit. Sebuah pesawat ruang angkasa muncul di kejauhan, melayang beberapa mil dari kota Shenfeng. Dari dalamnya, sekelompok orang keluar. Mereka adalah anggota Akademi Penjaga, dipimpin oleh Xie Changkong. Di belakangnya, terdapat para tetua panti jompo, termasuk Dekan Shangguan dan Dekan You, serta 6 tetua biasa. Kemudian diikuti oleh ratusan diaken dan murid yang semuanya berada di alam cairan mendalam. Jumlah keseluruhan mereka lebih dari 300 orang, dengan 15 ahli di alam gua surga. Kehadiran pasukan ini membuat banyak orang terkejut. Banyak yang menghela napas kagum, menyadari bahwa Akademi Penjaga memang layak disebut sebagai kekuatan besar di benua tengah. Bahkan rumor tentang kemunduran mereka terbantahkan sepenuhnya. Dengan lebih dari selusin ahli di alam gua surga dan ratusan ahli di alam cairan mendalam, kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan kekuatan besar lainnya. Namun belum lama setelah itu, gerbang kota Shenfeng terbuka, dan pasukan dari 4 kekuatan besar muncul dengan formasi yang megah. Para pemimpin tertinggi dari keluarga Feng Yun, klan Xiao, sekte Shenfeng, dan sekte Tianyan memimpin barisan. Nama-nama besar seperti Feng Yun Qingchang, Xiao Changsheng, Mo Daoi, dan Zhou Wufu muncul. Semuanya adalah ahli senior di alam gua surga yang memiliki kekuatan luar biasa. Seseorang di kerumunan menghitung dan menemukan bahwa keempat kekuatan besar itu memiliki sekitar 40 ahli di alam gua surga, serta ratusan ahli di alam cairan mendalam dan ribuan praktisi di tingkat lebih rendah. Formasi sebesar itu menunjukkan kekuatan yang sangat mengerikan, bahkan melampaui Akademi Penjaga dalam hal momentum. Banyak orang mulai menghela napas dalam hati, merasa bahwa dalam pertempuran ini, Ye Yunfei dan Akademi Penjaga kemungkinan besar akan kalah. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka harus menghadapi aliansi dari 4 kekuatan besar sekaligus. Di tengah suasana yang menegangkan, Mo Daohi berbicara dengan nada dingin, menyindir keberanian Akademi Penjaga yang datang ke kota Shenfeng. Namun Xie Changkong menjawab dengan tenang dan tegas, menunjukkan bahwa mereka tidak takut. Zhou Wufu kemudian mencibir, menyatakan bahwa datang mungkin mudah, tetapi pergi akan sulit. Seorang tetua dari Akademi Penjaga kemudian menyuarakan kemarahan mereka atas tindakan keempat kekuatan besar yang menggunakan keluarga Ye dan sekte Tianyuan sebagai alat ancaman. Ia menuntut agar para tawanan segera dibebaskan. Namun Feng Yun Qingchang membalas dengan tuduhan bahwa Ye Yunfei adalah seorang pengkhianat yang telah bekerja sama dengan musuh dari luar, dan bahwa segala tindakan terhadapnya adalah hal yang pantas.
Pernyataan itu membuat Xie Changkong sangat marah. Ia membela Ye Yunfei, menyebutkan jasanya dalam membunuh 15 jenius muda dari dunia lain di depan kota penjaga, yang membawa kehormatan bagi benua Tianxuan. Namun tuduhan dan ejekan terus berlanjut, menciptakan suasana yang semakin panas. Ketika pertanyaan tentang keberadaan Ye Yunfei muncul, suasana tiba-tiba berubah. Dari kejauhan, sebuah suara samar terdengar. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Di langit yang tinggi, seorang pemuda terlihat berjalan di udara dengan tangan di belakang punggungnya. Di belakangnya, seorang pelayan tua berbaju hitam mengikuti dengan sikap hormat. Ye Yunfei akhirnya tiba. Seluruh perhatian langsung tertuju padanya. Banyak orang menahan napas, menyadari bahwa momen yang menentukan telah tiba, dan pertempuran besar yang telah dinantikan semua orang akan segera dimulai. Di langit di atas kota Shenfeng, sosok Ye Yunfei berdiri tegak, sementara tatapannya langsung tertuju ke arah platform besar di depan kota. Dalam sekejap, ia melihat dengan jelas ribuan orang yang diikat pada tiang-tiang besi. Di barisan paling depan, tepat di tengah, terdapat Ye Tianpeng, ayahnya. Tubuh Ye Tianpeng berlumuran darah, kepalanya tertunduk, tampak sangat lemah. Pemandangan itu membuat hati Ye Yunfei bergetar. Ia segera merasakan aura ayahnya dan menyadari bahwa meskipun terluka, nyawanya masih tidak berada dalam bahaya langsung. Rasa lega muncul sejenak, namun langsung tergantikan oleh gelombang niat membunuh yang melonjak tanpa kendali ketika melihat kondisi ayahnya yang mengenaskan. Pada saat yang sama, sebuah pesan telepati dari Huang Xiang mencapai kesadaran Ye Yunfei. Huang Xiang telah menyelinap mendekati platform melalui bawah tanah, memanfaatkan kemampuan khasnya sebagai kultivator hantu. Dari laporan itu, diketahui bahwa di sekitar platform telah dipasang banyak formasi. Ye Yunfei yang telah lama mendeteksi keberadaan formasi tersebut dengan kekuatan jiwanya menilai bahwa semuanya terlalu sederhana baginya. Ia segera mengirimkan metode pembongkaran formasi kepada Huang Xiang, sekaligus memerintahkan agar begitu formasi berhasil ditembus, Huang Xiang dan Hu Miao segera menyelamatkan semua orang di platform. Hu Miao sendiri telah dibawa melalui mutiara ilusi, memungkinkan koordinasi yang sempurna dalam operasi penyelamatan. Di sisi lain, kedatangan Ye Yunfei membuat pihak Akademi Penjaga dipenuhi kegembiraan. Xie Changkong dan yang lainnya menatapnya dengan penuh harapan. Ye Yunfei hanya mengangguk singkat sebagai balasan, sebelum mengalihkan seluruh perhatiannya kepada pasukan dari 4 kekuatan teratas. Tatapannya yang dingin menyapu mereka satu persatu, dipenuhi aura membunuh yang kuat. Salah satu tetua dari Sekte Angin Ilahi mencibir dengan nada merendahkan, memandang Ye Yunfei sebagai junior yang tidak tahu diri. Namun bagi Ye Yunfei, seorang ahli tingkat pertama alam gua surga tidak memiliki arti apapun lagi. Ia menanggapi dengan sikap meremehkan, membuat tetua tersebut menjadi sangat marah hingga wajahnya berubah warna. Ketegangan pun meningkat, dan Ye Yunfei dengan suara dingin menuntut agar semua sandera segera dibebaskan, atau ia akan membunuh mereka hingga dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Ucapan itu membuat seluruh suasana menjadi hening sesaat, sebelum akhirnya disambut tawa dan ejekan dari para pemimpin 4 kekuatan besar. Mereka menganggap Ye Yunfei terlalu sombong dan tidak mengetahui batasannya. Salah satu tetua dari keluarga Feng Yun bahkan mengusulkan untuk segera menghabisi Ye Yunfei tanpa membuang waktu. Para ahli lain di alam gua surga pun menunjukkan niat yang sama, karena tujuan utama mereka sejak awal adalah memancing Ye Yunfei keluar dan menangkapnya. Dengan satu perintah dari Mo Daoyi, pasukan besar dari 4 kekuatan segera bergerak. Dalam sekejap, Ye Yunfei dikepung dari segala arah. 40 ahli di alam gua surga, ratusan ahli di alam cairan mendalam, dan ribuan praktisi tingkat lebih rendah membentuk lapisan pertahanan yang rapat, mengepungnya tanpa celah. Pemandangan ini membuat para penonton merasa ngeri. Banyak yang beranggapan bahwa Ye Yunfei sudah tidak memiliki jalan keluar. Xie Changkong sempat berniat memimpin Akademi Penjaga untuk maju membantu, namun ia menerima pesan telepati dari Ye Yunfei. Setelah ragu sejenak, ia memilih untuk menahan diri dan memimpin pasukannya mundur, membiarkan Ye Yunfei menghadapi situasi itu sendiri. Di tengah kepungan itu, para pemimpin 4 kekuatan mulai mengungkapkan niat mereka yang sebenarnya. Mereka tidak hanya ingin membunuh Ye Yunfei, tetapi juga mengincar teknik kultivasi dan keterampilan bela diri yang ia miliki. Feng Yun Qingchang bahkan menawarkan keselamatan sebagai imbalan jika Ye Yunfei bersedia menyerahkan semua teknik tersebut. Kepala klan Xiao dan pemimpin lainnya juga menyatakan hal yang sama, memperlihatkan keserakahan mereka tanpa sedikit pun menyembunyikannya. Ye Yunfei mendengarkan semua itu dengan tenang, lalu mulai menjelaskan berbagai teknik yang ia kuasai. Ia menyebutkan pedang jiwa surgawi yang mampu merenggut nyawa hanya dengan satu pikiran,
teknik penempaan tubuh penggabungan darah iblis surgawi yang memiliki 13 tingkatan, teknik penguasaan hukum ruang angkasa, serta formasi pedang pembunuh abadi 5 elemen yang mampu mengalahkan lawan dengan mudah bahkan yang berada di tingkat lebih tinggi. Ia menyebutkan semua itu dengan nada datar, seolah-olah hal tersebut bukan sesuatu yang luar biasa. Ucapan tersebut membuat seluruh hadirin terkejut. Teknik-teknik yang disebutkan terdengar seperti sesuatu yang berasal dari dunia lain, begitu asing dan sulit dipercaya. Namun para pemimpin 4 kekuatan tidak meragukan kebenarannya, karena Ye Yunfei telah berkali-kali menunjukkan kemampuan luar biasa di hadapan publik. Keserakahan mereka semakin membuncah, hingga mereka secara terbuka menuntut agar semua teknik tersebut diserahkan. Namun Ye Yunfei hanya tersenyum tipis, senyum yang mengandung ejekan. Ia menyatakan bahwa semua teknik itu tidak akan pernah diwariskan kepada mereka. Sebaliknya, ia hanya akan menggunakan semua kemampuan tersebut untuk membunuh mereka. Ia bahkan menambahkan bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan kekuatan teknik tersebut sebelum ajal menjemput. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, suasana kembali hening. Ketegangan mencapai puncaknya, seolah seluruh dunia menahan napas, menunggu ledakan konflik yang tak terelakkan. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.